Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ma ba'du. Anak sekalian yang dirahmati Allah, kita akan masuki tema ketiga, tanda-tanda kiamat. Kiamat merupakan rukun iman kelima bagi umat Islam yang dipercaya pasti akan terjadi. Akan tetapi tak satupun makhluk yang mengetahui kapan peristiwa itu akan terjadi. Namun Allah mengabarkan tanda-tanda tersebut oleh Rasulullah SAW. Ada banyak sekali tanda-tanda kiamat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi zaman kita saat ini benar-benar menunjukkan kondisi seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dahulu. Berikut ini kita akan bahas dan sampaikan 5 tanda-tanda kiamat sudah muncul di sekitar kita. Yang pertama, maraknya pembangunan masjid namun sepi jamaah. Sebagian kita mungkin mengira bahwa pembangunan dan renovasi masjid merupakan tanda-tanda cahaya Islam sedang bersinar di suatu lingkungan. Dalam sudut pandang, tentu mungkin ini ada benarnya. Namun bila pembangunan dan renovasi masjid tidak dibarengi dengan meningkatnya jumlah jamaah dalam kegiatan yang ada dalam masjid itu, maka berarti masjid itu tidak berfungsi dengan baik. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai umat Islam hanya membanggakan bangunan masjid. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di sekitar kita banyak ditemukan masjid yang megah namun sepi jamaah. Bisa terjadi, inilah salah satu tanda bahwa kiamat segera datang. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Anak sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua, gunung-gunung di Mekah mulai berlubang. Mekah menjadi salah satu kota yang disebut Nabi akan menunjukkan tanda bahwa kiamat sudah dekat. Nabi pernah menjelaskan bahwa kiamat terjadi jika gunung-gunung di kota Mekah sudah berlubang. Hal ini sulit dipahami oleh masyarakat pada masa kehidupan Nabi, namun ternyata hal itu sudah terjadi saat ini. Gunung-gunung di Mekah kini sudah berlubang dalam bentuk terowongan. Pada tahun 2011, Mekah memulai pembangunan 55 terowongan melalui penggunungan dan sejumlah ruas jalan. Sebanyak 10 diantaranya adalah terowongan pejalan kaki dan sisanya untuk kendaraan bermotor. Yang dibuat terpisah, jalur kaki dan kendaraan bermotor dibuat terpisah. Total panjang terowongan adalah 30 km. Anak sekalian dirahmati Allah. Yang ketiga, bangunan tinggi melebihi gunung. Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan bahwa salah satu tanda kiamat sudah dekat adalah ketika banyak bangunan yang tingginya melebihi gunung. Di Arab Saudi saat ini tengah membangun gedung tertinggi di dunia hingga menembus awan. Rencananya tinggi gedung bernama Jeddah Tower ini lebih dari 1 km dan akan mengalahkan Burj Khalifa yang selama ini memegang rekor sebagai gunung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dengan wujud manusia. Ia datang dengan pakaian yang teramat putih dan warna rambut yang hitam kelam. Ia datang dan berdialog kepada Rasulullah SAW dan memberikan pengajaran kepada sahabat. Jibril bertanya mengenai Islam, iman, dan ihsan. Kemudian Jibril bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Di antara jawaban Nabi ialah, dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir dan mengembala kambing, kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis lain disebutkan, kemudian Ibnu Abbas bertanya, wahai Rasulullah, siapakah para pengembala yang tidak memakai sendal dalam keadaan lapar dan miskin itu? Rasulullah SAW menjawab, orang Arab. Anak sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya yang keempat, tanda kiamat berikutnya adalah gurun Arab kembali menghijau. Di Maghribi terdapat sebuah hutan di bawah tanah padang pasir. Bayangkan, di tengah gersangnya padang pasir, namun di bawahnya terdapat tanah yang mempunyai hutan, pohon-pohon yang tumbuh dalam kegelapan di bawah padang pasir.
Pada tahun 2012, suatu penelitian menemukan adanya jaringan dari sungai dan danau yang sangat besar dan luas di bawah gurun pasir. Profesor Michael Petraglia dari Universitas Oxford melakukan penelitian di padang pasir semenanjung Arab yang pada akhirnya mendapati bahwa ternyata adanya gurun pasir yang gersang tapi menyembunyikan jaringan sungai dan hutan yang luas di bawahnya. Sungguhnya fakta ilmiah telah membuktikan bahwa di bawah gurun pasir Arab ditumbuhi oleh berbagai tumbuh-tumbuhan dengan sumber air yang terdapat di sekitarnya. Para ilmuwan juga mencoba untuk memprediksikan masa depan di wilayah tersebut. Hal ini tentu tidak lepas kebenarannya dari apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau dengan tumbuh-tumbuhan dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Anak sekalian yang saya sayangi dan dirahmati Allah, berikutnya yang kelima, menyusutnya danau Tiberias. Sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa turunnya permukaan air danau Tiberias menjadi salah satu tanda-tanda kedatangan Dajjal. Faktanya saat ini danau Tiberias benar-benar telah menyusut. Dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Fatimah binti Qais radhiyallahu an mengisahkan bahwa tentang seorang laki-laki yang melihat Dajjal secara langsung. Dalam percakapannya, salah satu kemunculan Dajjal yakni menyusutnya danau Tiberias. Pemerintah Israel telah mengumumkan bahwa danau Tiberias tahun demi tahun mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Zionis Israel dilanda kepanikan akan menyusutnya danau Tiberias, mengingat danau ini menjadi sumber utama kebutuhan hidup mereka. Bahkan pemerintah Israel memberikan pengetahuan khusus kepada masyarakatnya untuk menghemat air. Penyusutan yang signifikan pada danau Tiberias ini selain membuat kepanikan penduduk Yahudi juga menyebabkan munculnya pulau kecil di tengah danau. Anak sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.